Halo semuanya, selamat selamat malam dan selamat pagi. Selamat pagi selamat pagi dari Amerika dan selamat malam di Indonesia. Kembali lagi bersama saya Koko di Let's Talk Senyum Anak. Yang kali ini kita akan membahas topik lainnya yang berhubungan dengan anak-anak. Hari ini kita akan membahas mengenai social media toxicity bagi anak, di mana kita telah kehadiran narasumber yang sangat menginspirasi dan memiliki passion di bidang kesehatan dan tentunya juga menjadi salah satu finalis Duta Kesehatan Provinsi Bali di tahun 2025. Langsung saja kita sambut. Halo, selamat malam Kak Dayu, gimana kabarnya? Chris, selamat malam Koko. Baik-baik. Koko gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini baik Kak Dayu. Udah makan Kak Dayu? Oh, untuk malam ini sih belum ya. Mungkin habis acara ini saya langsung makan gitu. Siap. Nah, jadi teman-teman sekalian, seperti yang kita ketahui bahwasanya dewasa ini sosial media merupakan salah satu platform yang sangat influential sekali. Kita bisa sharing informasi, kita bisa mendapatkan asupan informasi juga dari sosial media yang dewasa itu tidak ada batasan bagi siapapun yang ingin mengaksesnya, khususnya bagi kita yang ada di Indonesia. Maka dari itu banyak sekali kasus-kasus yang terjadi berhubungan dengan adanya penyalahgunaan informasi ataupun penyerapan informasi yang kurang tepat khususnya bagi anak-anak. Oleh sebab itu kali ini Senyum Anak hadir untuk membahas mengenai seberapa buruknya dampak dari adanya sosial media, khususnya dampak negatifnya bagi anak-anak, dan sebenarnya bagaimana sih pengaruhnya khususnya bagi beberapa aspek di bidang kesehatan untuk anak-anak. Dan oleh sebab itu kali ini Kak Dayu hadir di sini untuk sharing dengan kita mengenai hal-hal tersebut agar kedepannya kita sebagai masyarakat khususnya generasi muda dan juga nanti kedepannya sebagai orang tua bisa mengetahui sebenarnya bagaimana caranya untuk menanggulangi adanya dampak-dampak negatif ini dan juga meminimalisir seperti itu. Kak Dayu sudah siap sharing materi kali ini? Aman, sudah siap? Siap. Jika sudah siap, kita akan langsung mulai. Kak Dayu bisa share screen dan nanti sebelum kita lanjutkan, teman-teman sekalian, kemarin Tiang sudah sempat share di story dan juga melalui website mengenai beberapa pertanyaan yang teman-teman bisa kirimkan. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dan nanti kita akan tanyakan di akhir sesi dari Let's Talk ini. Dan tentunya Let's Talk ini nanti akan tayang di Mediasa Persada Entertainment di YouTube. Jadi teman-teman nanti bisa tonton di Mediasa Persada Entertainment. Jadi langsung saja untuk kesempatan yang berikan kepada Kak Dayu. Oke, terima kasih. Saya mohon izin untuk ini ya, share dulu ya. Oke. Apakah sudah terlihat? Kayaknya masih loading ya. Masih loading. Oke. Oke, kayaknya sudah terlihat ya. Sudah aman Kak Dayu. Oke. Udah terlihat semuanya? Oke, saya mulai ya. Terima kasih Koko untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya ini pembukaan yang sangat luar biasa. Tadi sudah di-announce bahwa benar saya mengikuti salah satu ajang duta atau ambasador. Kebetulan saya di finalis Duta Kesehatan Provinsi Bali tahun 2025 gitu ya. Oke, untuk topik kali ini sebenarnya relate dengan apa yang saya kerjakan dari beberapa bulan yang lalu sebelum saya terpilih menjadi finalis Duta Kesehatan. Juga ini memang sedang saya geluti. Sebenarnya saya ingin mengulik toksisitas media sosial ini bagi anak-anak khususnya dari sisi CSE. Nanti kita akan bicara dulu tentang media sosial, baru nanti kita akan bicara tentang CSE itu sendiri. Jadi CSE ini sebenarnya comprehensive sexual education gitu ya. Untuk pembukaan aja, sedikit aja ya mungkin kok ya. Comprehensive sexual education ini sebenarnya bukan pendidikan seks konvensional. Jadi pendidikan seks konvensional itu adalah pendidikan seks yang berfokus pada kesehatan reproduksi. That's all, cuman itu aja. Tapi
kalau misalkan comprehensive sexual education itu memang ada case flow-nya, tetapi lebih menekankan kepada aku mengenal tubuhku sampai dengan bagaimana modus-modus atau digital risks yang ada nanti untuk anak-anak gitu. Biasanya ada grooming, ada sexting, dan lain sebagainya. Itu nanti kita akan bahas bareng-bareng. Oke? Kita akan melihat dulu dari sisi toksisitas media sosial. Yang akan kita bahas nanti adalah memahami regulasi bagaimana ketika kita bermain media sosial, ada hak dan persetujuan yang sebenarnya ini tuh ada juga di CSE dan dibahas. Emosi dan relasi pada anak-anak, biasanya pasti Koko juga pernah nih menjadi anak-anak. Biasanya orang dewasa itu kadang suka lupa bahwa mereka pernah menjadi anak-anak dan menganggap bahwa anak-anak itu adalah replika orang dewasa. Padahal sebenarnya anak-anak adalah sesuatu individu yang utuh yang harus dilihat secara holistik dan bukan merupakan replika orang dewasa. Oke, kita langsung lanjut masuk ke slide berikutnya. Kenapa topik ini penting? Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Koko bahwa lonjakan informasi digital itu memiliki gelombang yang sangat besar gitu. Jadi seseorang itu bisa bebas untuk berenang dan berselancar di media sosial. Tantangannya adalah bagaimana media sosial ini menjadi sesuatu yang membantu kita dan bukan justru menusuk kita atau membuat kita merugi gitu. Ketika membuat kita merugi ya namanya menjadi media sosial yang toksik gitu ya, atau yang beracun. Lalu adanya perlindungan anak terhadap kejahatan di media sosial. Jadi kejahatan bagi anak-anak itu tidak hanya yang fisik saja, karena sekarang perkembangan media sosial sudah cukup menjadi salah satu kebutuhan hidup bahkan ya. Jadinya anak-anak juga rentan mengalami kejahatan di media sosial, khususnya kejahatan seksual. Oke. Nah ini apa itu toksisitas media sosial gitu ya? Jadi lingkungan atau konten media yang berbahaya, negatif atau merugikan itu toksik ya. Terus bentuknya apa kira-kira Miss itu? Miss, jadi kayak ingat di sekolah ya. Bentuknya apa itu Kak gitu? Bentuknya biasanya ujaran kebencian. Modelnya kayak bullying, cyberbullying, hoax, pencemaran nama baik, sampai dengan konten-konten self-harm yang kalau misalkan tidak didampingi dikira itu hal yang baik untuk sebagai pelepasan atau regulasi emosi, padahal itu hal yang salah sebenarnya. Nah, untuk undang-undang yang menaungi sebenarnya ini hal yang sudah lumrah dan harusnya sudah tahu bahwa ada beberapa undang-undang yang melindungi ketika kita bermain media sosial. Ada UU ITE, ada KUHP yang banyak pasalnya, terus ada juga undang-undang pers jika anak-anak ini misalkan dia mengupload atau mengunggah konten lalu diupload kembali oleh sebuah media yang mungkin ada namanya gitu ya. Jadi media ini juga akan ikut kena imbasnya gitu. Oke. Nah, ini dulu kenapa persetujuan itu penting. Kenapa dibahas langsung ke persetujuan. Jadi ketika kita bermain media sosial, apapun yang kita unggah itu kan atas persetujuan kita ya. Kita mau unggah. Jadi kenapa persetujuan itu penting? Pertama, kita harus tahu persetujuan itu merupakan memberikan izin secara sukarela tanpa paksaan atau manipulasi. Sebenarnya begitu. Lalu kalau kontennya anak-anak, berarti anak-anak itu setuju untuk mengunggah ini. Sebenarnya gitu. Dan apakah dia ada unsur orang tuanya di belakangnya, maksudnya yang sudah mensupervisi atau enggak, itu kita nggak pernah tahu. Bukan hanya seks sebenarnya, lebih kepada privacy. Jadi keputusan medis, keputusan medis dan lain-lain itu anak-anak sebenarnya belum boleh. Jadi gini ya Koko ya, untuk persetujuan ini, kenapa persetujuan ini bisa muncul di toksisitas media sosial? Tadi yang sudah Kak Dewi bilang bahwa seseorang yang bermain di media sosial itu kan mereka setuju untuk memposting itu. Orang-orang yang bisa mengakses otomatis punya hak untuk melihat dong. Namanya juga bisa dilihat ya, berarti kan terlihat gitu konten-kontennya gitu. Jadi termasuk ketika anak-anak tidak teredukasi dengan baik, maka takutnya konten-konten yang diunggah juga menyalahi aturan, menyalahi
norma dan lain sebagainya gitu. Makanya di sini penting ada kenapa persetujuan nanti akan mengarah kepada bagaimana cara untuk menanggulangi si anak ini supaya bisa kita arahkan gitu loh, supaya persetujuan itu menjadi bukan persetujuan yang semu, artinya bukan yang anak-anak. Nanti kita akan belajar juga bahwa anak-anak itu belum bisa untuk mengambil keputusan secara hukum ya, keputusan medis dan lain sebagainya. Hak fundamental setiap individu terutama dalam konteks otonomi tubuh itu sebenarnya anak-anak harus diajarin, keputusan dapat ditarik bahkan setelah diberikan, itu khusus untuk anak-anak. Yang saya tahu sih untuk anak-anak. Oke, gini, sekarang kita belajar untuk melihat anak. Tadi sosial media sudah, sekarang kita melihat untuk perkembangan si anak-anak ini. Anak di usia dini itu diajarkan untuk dikenalkan dengan zona pribadi. Ketika mereka nggak mau disentuh, mereka akan menangis. Jadi mereka nggak akan nyaman ketika disentuh. Jadi ini juga termasuk salah satu nanti yang akan ada rembetannya ketika anak-anak itu harus mengenal yang mana sentuhan aman, yang mana sentuhan tidak aman, nantinya akan merembet ke media sosial. Jadi hak dan otoritasnya mereka di media sosial, boundariesnya di media sosial itu akan ngikut gitu. Untuk anak usia sekolah tahu privacy, sentuhan aman dan tidak aman, dan menghormati batasan. Jadi di CSE itu semuanya dibahas sampai dengan menghormati batasan ini masuk ke gender. Jadi perbedaan antara jenis kelamin dan gender gitu. Untuk remaja pastinya sudah harus lebih pemahamannya lebih kompleks tentang otonomi, cash flow, dan relasi. Relasi yang dimaksud ini bagaimana cara berteman yang sehat. Berteman dalam artian kalau zaman sekarang pasti anak-anak udah pacaran ya. Bagaimana cara pacaran yang sehat itu juga dibahas. Tapi untuk kali ini kita lebih fokus ke ininya aja, media sosialnya aja ya. Nah, sebenarnya dalam bermedia sosial itu kan kurang lebih sama dengan berteman di fisik ya. Cuman bedanya kalau misalkan di media sosial itu gerakannya masif, kadang-kadang kita nggak tahu benar atau enggak, kita udah kemakan aja sama hoax, kemakan sama berita-berita miring gitu ya. Jadi untuk menanggapi misalkan kita yang terserang, itu peran emosi dalam persetujuan di media sosial itu penting. Yang pertama kita nih sebagai orang dewasa dulu ya untuk mengenali dan mengelola emosi. Terus abis itu kita harus percaya sama insting dan kita harus meningkatkan empati digital. Empati di dunia nyata dulu yang ditingkatin baru ke empati digital. Nah, untuk anak-anak biasanya kita harus mendampingi sebenarnya lebih tepatnya di media sosial nih, karena mereka untuk belajar di dunia nyata aja kadang-kadang agak sulit ya, apalagi untuk menerima gitu, sebenarnya menerima apa yang ada di media sosial. Kadang-kadang yang mereka tahu ya cuma bagus-bagusnya aja, tapi ketika kena apesnya bisa aja mereka down, tidak mau keluar rumah, dan nanti takutnya masuk ke dalam fase-fase kesehatan mental mereka terganggu gitu, ansos dan lain sebagainya, itu ditakutkan. Makanya kita orang dewasa dulu yang mengenali dan mengelola emosi dan lain sebagainya sampai dengan empati digital. Besar harapan nanti ke depannya bisa mengimbaskan kepada adik-adik kita yang masih kicik-kicik, yang sudah membawa HP, yang sudah membuka YouTube, ya kan, biasanya begitu, untuk lebih di boundaries lagi, supaya tahu mana privacy yang bisa di-share, mana yang nggak bisa di-share gitu. Kadang kan ada tuh kayak alamat sekolah gitu-gitu tuh sebenarnya nggak boleh di-share kan, alamat sekolah, alamat rumah gitu-gitu. Takutnya nanti kita akan bahas ada beberapa motif kejahatan seksual pada anak-anak gitu di media sosial. Nah, peran relasi dalam persetujuan dan kekerasan online. Jadi seperti yang sudah disampaikan tadi, kekerasan nggak cuma ada di dunia fisikal aja, tapi juga di dunia online, di media sosial, yang akhirnya nanti bisa aja berujung di dunia nyata, di depan kita gitu. Mungkin bisa janjian ketemuan dan lain sebagainya, dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu sangat mungkin dan banyak sudah kasusnya bahkan sekarang ya. Jadi kita tidak bisa sebenarnya mengikuti anak-anak itu 24/7 ya. Kalau mau kayaknya masuk ke dalam perut lagi nggak mungkin bisa. Jadi yang bisa kita lakukan adalah memberikan mereka
kepercayaan, memberikan mereka bekal yang kita berikan ya edukasi seperti ini sesering mungkin dan sebisa mungkin sih masuk ke dalam alam bawah sadar mereka ya. Makanya saya bilang di sini adalah membangun relasi yang aman dan terpercaya. Nanti mungkin di belakang saya bagi tips, beberapa tips yang mungkin bisa dipakai sebagai salah satu screening. Kira-kira ada orang yang dipercaya atau enggak gitu. Siapa kira-kira yang bisa kita ajak untuk konsultasi. Ini anak kita begini nih, gimana gitu. Terus komunikasi yang terbuka dan batasan-batasan itu ketika tidak nyaman kita bisa bilang bahwa aku nggak nyaman nih Mang, aku nggak nyaman nih Pak gitu. Dan komunikasi yang terbuka. Jadi kita sebagai orang tua yang seperti yang tadi saya bilang ya, lupa kadang pernah menjadi anak-anak gitu. Ketika memang anak-anak itu bersuara, berpendapat, dikira kamu anak kemarin sore ngapain ngomong kayak gitu. Nah itu tuh sebenarnya kurang tepat sih menurut saya ya, karena itu akan membungkam hak mereka untuk berbicara gitu. Mengenali relasi manipulatif, karena dari komunikasi terbuka inilah nantinya orang tua akan sharing, wah itu sebenarnya toksik tuh pacar kamu tuh. Nah itu udah mulai terbuka komunikasinya dan akan mengenali relasi yang baik bagaimana, relasi yang hanya mementingkan sebuah keuntungan saja. Dan biasanya dalam kekerasan online ini anak-anak itu akan dibungkam dengan dinamika kekuatan. Jadi ketika mereka sudah memberikan trust kepada seseorang yang salah gitu ya, kepada seseorang yang kurang tepat yang akan mengeksploitasi mereka, itu akan dihadapkan dengan dinamika kekuatan. Jadi kayak orang dewasa tuh dianggap lebih sungkan gitu kan, biasanya seorang dewasa ya sungkan banget sama orang dewasa. Nah rasa sungkan itu yang digunakan untuk istilahnya mereka tuh di atas kekuatan si anak-anak. Jadi anak-anak ini kayak nggak ada powernya gitu. Oke. Nah ini kekerasan anak di media sosial. Jadi ini ada, nanti kita akan Kak Dayu skip dulu, nanti kita akan bahas di berikutnya. Nah kesimpulannya kita harus paham hukum, bahwa hukum itu penting ya, karena kita ada di negara hukum. Jadi undang-undang yang tadi menaungi itu sangat mungkin bisa kena ketika memang ada penyalahgunaan internet, transaksi media sosial itu. Edukasi yang komprehensif artinya begini kok, edukasi itu tidak bisa diberikan hanya sepotong-sepotong. Jadi kita ngomongin toksisitas media sosial pada anak, kita nggak bisa lepas dari faktor-faktor yang lainnya. Karena si anak ini kan utuh ya, kita harus melihat dia secara holistik, bio, psikososial, spiritual, sampai dengan ekonomi. Itu harus dilihat, dan semua itu kan merembet gitu loh. Jadi kayak menjamur dan merembet gitu. Jadi kayak nggak bisa kita bahas cuman sepotong. Takutnya kalau kita bahas cuman sepotong itu menjadi salah arti atau miskonsepsi gitu. Terus adanya kolaborasi semua pihak. Jadi kadang-kadang itu menemukan bahwa gimana ya, anak-anak yang sekolah oke lah punya tanggung jawab di sekolah gitu bersama dengan guru mereka. Tapi kan kita tidak bisa menyerahkan semuanya ke guru ya Koko ya. Apalagi Koko juga guru kan, maksudnya kita nggak bisa menyerahkan semuanya ke guru saja, menjadi tanggung jawab pendidikan tuh ke guru, nggak. Karena pendidikan yang paling besar itu ternyata ada di lingkungan rumah tuh. Jadi kita juga sebagai guru tuh harus bisa berkolaborasi dengan orang tua, bagaimana anak-anak mungkin kita kalau di sekolah bisa mengobservasi pembelajarannya bagaimana, penerimaan mereka bagaimana gitu. Paling report itu saja yang bisa kita berikan gitu. Sisanya ya itu kembali ke lingkungan rumah si siswa. Lalu buka komunikasi itu lebih kepada yang tadi, komunikasi terbuka dengan orang-orang yang dia percaya sebenarnya, dan kolaborasi ini dengan seluruh stakeholder kita bisa menciptakan ruang digital yang tidak hanya aman, yang tadi saya bilang bahwa tidak hanya aman tetapi juga bisa mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka. Sebenarnya kayak pisau bermata dua ya kok ya, si media sosial ini ketika memang bisa digunakan dengan baik maka akan baik juga hasilnya, tapi kalau digunakan dengan tidak baik akan berdampak pada hasil yang tidak baik bagi si pengguna media sosial ini. Mungkin itu dulu, saya akan lanjut ke ini kali ya. Oke. Yang apa namanya, digital risk-nya ya. Boleh tak disrupt sedikit?
Oke, silakan. Pembahasnya seperti biasa kan, Kak Dayu tuh passionate banget kalau udah masalah kesehatan anak-anak. Sampai sini Thank passionate. you loh, karena Ya, gimana ya, menurut Kak Dayu itu anak-anak ini kan apalagi 2045 kita akan menyambut bonus demografi ya, yang mana apa namanya eh, usia pekerja itu akan lebih banyak daripada usia retirement-nya. Jadi Indonesia harusnya menjadi generasi yang emas di 2045 ya, jangan sampai punya generasi yang cemas gitu. Takutnya itu terjadi karena ya kita tahu lah bahwa tadi yang sudah Kak Dewi sampaikan bahwa ada biopsikososial, spiritual sampai dengan ekonomi, dan ekonomi ini nggak bisa dipungkiri kok sebenarnya menjadi salah satu faktor yang kuat sebenarnya untuk penerimaan sampai dengan kesehatan tuh benar-benar menjadi faktor yang krusial gitu si ekonomi ini. Jadi kita nggak bisa juga memungkiri faktor-faktor yang lainnya selain toxicity media sosial ini. Mungkin saja mereka mencari pelarian ke media sosial karena tidak mendapat validasi di dunia nyata. Mereka mencari validasinya di media sosial dengan cara membuli di media sosial, menyebarkan berita hoax. Itu kan sebenarnya ada faktor-faktor pencetus lainnya gitu yang harus kita lihat itu. Oke, mungkin kita bisa lanjut ya, Ko ya. siap. Sebenarnya saya mau ngedisrupt untuk ngasih pertanyaan sih Kak Dayu. Oh gitu, oke Kalau Kak silahkan. Dayu mau minum, boleh sambil minum. Soalnya kayak Oke, non-stop gitu. aku bingung kalau minum tuh sampai. Boleh Oke, minum dulu. silakan. Ya, nah Iya ya. jadi tadi Kak Dayu udah menjelaskan mengenai bagaimana mengenai social media toxicity sebenarnya. Di sana sudah ada dari segi bagaimana cara seharusnya kita bisa paham hukumnya, pentingnya kolaborasi, dan juga banyak hal istilahnya ya. Sudah sangat-sangat kompleks dan tentunya sangat berdaging sekali pembahasannya dari awal. Nah, di sini saya punya beberapa pertanyaan sebenarnya, cuma saya akan tanyakan satu dulu karena ini Boleh. sesuai dengan apa yang Kak Dayu bahas. Saya samarkan emailnya karena ini masuk dari website. Intinya ini Oke. dari Rizal, itu aja ya. Rizal titik gitu. Oke. Nah, tadi Oke. kita bahas mengenai pentingnya adanya kolaborasi antara semua bidang kan Kak Dayu. Entah itu di warga, harus ada dukungan pemerintah dan juga segala pihak lah untuk memastikan bahwasanya sosial media ini menjadi platform yang aman seperti itu, dan juga bisa sebagai orang tua itu sebagai pengawas dan segala macam untuk anak-anak sehingga dampak negatifnya bisa terfilterisasi dengan baik. Nah, di sini ada pertanyaannya menarik banget menurut saya. Jadi dalam konteks Indonesia katanya, dalam konteks Indonesia, bagaimana Kak Dayu itu melihat ketimpangan literasi digital antara anak, orang tua, Dan guru dalam menghadapi Oke. konten beracun di sosial media? Itu katanya Bang Riz. Oke. Ini boleh Kak Dewi langsung jawab atau Boleh, gimana? Boleh, kalau Kak Dayu mau langsung. Oke. Wah, ini sebenarnya pertanyaan yang luar biasa bagus dari Kak Rizal ya. Jadi kalau misalkan kita melihat ketimpangan nih, biasanya kan karena lahir di beda generasi itu yang membuat membuat sedikit ada gap sebenarnya pada istilahnya setiap generasi itu memiliki karakteristik, memiliki tantangan, memiliki era. Kan ada era industri apa, udah di mana gitu. Terus era industri sekarang gitu udah sampai bisa mekeber gitu mungkin ya, yang lain masih naik sepeda, mungkin sekarang udah bisa mekeber gitu. Nah, ketimpangan ini tuh sebenarnya bisa diatasi dengan komunikasi yang terbuka tadi kok sebenarnya. Biasanya yang tadi lagi tak ulang ya, bahwa orang tua itu kadang lupa, guru juga kadang lupa bahwa dia pernah menjadi anak-anak gitu. Padahal anak-anak itu berhak kok dia untuk berbicara. Biasanya yang membuat mereka bungkam atau mereka diam kayak, udahlah mending aku diem aja, nggak usah dah aku ngomong, orang pendapatku juga nggak pernah dipakai. Nah biasanya seperti itu tuh karena ada komunikasi yang tidak terbuka. Artinya udahlah kamu diem aja. Nah udah gitu tuh biasanya generasi-generasi sekarang pasti langsung ya udahlah diem aja. Jadi tidak ada yang memberikan arahan, tidak ada yang memberikan support gitu. Misalkan gini, kalau ada sesuatu hal
si anak pasti akan lebih cenderung ke temennya. Tapi temennya juga belum tentu benar kan ya. Temennya juga sama, di generasi yang sama, tumbuh di lingkungan dan di era yang sama, pasti istilahnya belum sematang orang-orang yang sudah memiliki pengalaman sebelumnya. Ini feeling lagi-lagi good feeling nih masuk nih, good feeling mama sih kayaknya ini orang nggak bener ya, coba dicek lagi, jangan deh, mending menurut mama. Nah, lebih enak terbuka seperti itu nggak sih kok sebenarnya. Nah, untuk ketimpangan kalau dari orang tua kadang memang belum menjangkau ke orang tua ya, edukasi orang tua, karena memang agak sulit dan bahasanya juga harus disesuaikan. Kalau untuk anak-anak ini cara Kak Dayu untuk bisa berkomunikasi dengan mereka, cara Kak Dayu untuk bisa merangkul. Kemarin juga Kak Dayu sempat mengadakan pelatihan atau pengimbasan, lebih tepatnya pengimbasan CSE ini, termasuk dengan apa yang Kak Dayu bawakan saat ini. Itu adalah yang Kak Dayu bawakan juga kemarin bersama dengan guru-guru di SMK Bintang Persada Denpasar, itu mengenai comprehensive sexual education, termasuk di dalamnya adalah kekerasan media sosial pada anak gitu. Jadi di sana Kak Dayu minta untuk Bapak Ibu guru jangan takut untuk merespon anak-anak yang sekiranya mereka melaporkan gitu. Mereka melaporkan, "Miss, saya nemu nih di chat nih, misalkan di chat, saya kok lihat ya foto saya disebar sama ini gitu." Nah, itu Kak Dayu arahkan guru-guru untuk segera merespon. Jadi jangan sampai anaknya itu bungkam. Takutnya kalau bungkam itu akan dibawa terus gitu. Dibawa terus, kita nggak tahu sampai kapan dan efeknya akan seperti apa. Takutnya efeknya akan berdampak pada kehidupan dia selanjutnya. Entah dia menjadi yang orientasinya berbeda, terus takutnya takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kehidupan selanjutnya. Kalau bisa diatasi sekarang, kalau bisa diselesaikan sekarang dan didapatkan penanganan segera, kalau memang mereka perlu penanganan segera, ya segera, karena nantinya ini akan muaranya dihubungi ke beberapa pihak seperti KPAI dan lain sebagainya, karena kan itu masih anak di bawah umurnya. Itu sih kok mungkin menurut Kak Dayu. Oke, mantap. Jadi sebenarnya kalau dari saya sendiri tuh sama sih Kak Dayu ya. Jadi lebih ke kayak, kalau menurut saya tuh benar ada gap di sana, dan mungkin juga di zaman mereka kan nggak ada ya sosial media. Habis itu HP aja mungkin fungsinya hanya untuk komunikasi gitu, bukan untuk berbagi foto, apalagi untuk personal branding. Itu kan kayak bukan hal dan fitur yang menjadi tujuan utama yang mereka tahu gitu. Dan bahkan setahu saya juga dulu saya sempat buat penelitian Kak Dayu, jadi saya lupa judulnya, tapi intinya itu adalah kayak awareness sosial media pada generasi yang lebih duluan dengan generasi kita gitu. Jadi hasil penelitiannya itu tuh lebih menunjukkan bahwa mereka itu tuh menganggap sosial media itu tuh bukan sebuah bidang yang sekompleks itu dan bisa mempengaruhi kita sebagai individu gitu. Jadi jatuhnya adalah yang kita harapkan orang tua dan juga masyarakat itu bisa memberikan kontrol dan juga mendampingi, malah jadinya lebih melarang, karena mereka tuh berpikir bermain sosial media itu hanya ya main-main biasa gitu loh, yang mereka nggak tahu dampaknya bisa sekompleks itu gitu. Jadinya karena persepsi larangan ini yang menyebabkan anak-anak nih yang kayak seumuran kita atau lebih muda dari kita ini kan sebenarnya nggak bisa dilarang ya. Kita harus lebih komunikasi gitu, yang lebih terbuka gitu, yang pelan-pelan. Jatuhnya kalau misalnya ada larangan tuh mereka tuh bukan, beberapa dari mereka tuh mungkin mau menurut, tapi sebagian besar pasti akan diam-diam mungkin. Dan lebih takut sih kok. Kenapa? Lebih ketakut sih. Kalau takut kan di depan doang ya, di belakang berani gitu. Di belakang berani, jadinya mungkin di belakang itu jatuhnya tuh akan nanti diam-diam mereka malah tidak mendapatkan pendampingan secara optimal. Seperti itu sih sebenarnya, sesuai dengan yang udah sempat saya laksanakan penelitiannya. Jadi sebenarnya kita lebih butuh untuk jembatan dalam edukasi digital sih sebenarnya. Jadi bukan untuk anak tapi juga untuk semua pihak, khususnya generasi yang udah lewat seperti itu. Tapi iya betul. Jadi sebenarnya poinnya itu nyambung gitu loh, istilahnya penelitian yang saya lakukan sama penjelasan dari tadi gitu. Jadi edukasi itu bukan masih sebenarnya jadi
Jadi masih kayak relevan gitu loh kok, karena sampai dengan saat ini kampanye ini harus terus digulirkan. Kenapa begitu? Karena tidak menutup kemungkinan pasti akan terus ada kasus ini kan kayak gunung es. Ada yang melapor tapi kayak sedikit banget yang kita tahu. Setelah nanti menjadi dewasa, dikorek lagi baru ternyata ketahuan dulu pernah menjadi salah satu korban dan lain sebagainya. Itu kan sangat disayangkan ya ketika sudah lewat sekian tahun lamanya baru bisa terbongkar, baru bisa terlihat, dan selama itu dia memendam perasaan ketidaknyamanan itu gitu. Itu hal yang sebenarnya menjadi krusial dan kita harus cegah supaya nggak, nanti harapan kita sih sebenarnya cuman 2045 ini menjadi generasi yang sangat-sangat emas gitu ya, bukan yang cemas gitu ya. Oke, siap Kak Dayu. Mantap. Kalau itu sekarang yang kembalikan lagi waktunya ke Kak Dayu untuk bisa melanjutkan penjelasan. Nanti di tengah-tengah jalan biar Kak Dayu bisa minum, bisa di-stop sedikit, kita ajukan pertanyaan. Jikalau memang pertanyaan yang teman-teman ajukan di website ataupun di personal WhatsApp official kami itu relevan dengan pembahasan dari Kak Dayu, sisanya nanti kita sampaikan di akhir sesi. Silakan Kak Dayu. Oke, Kak Dayu lanjut ya. Ini masih aman kok ya. Jadi kita langsung lanjut ke digital risk-nya dulu. Jadi di media sosial untuk anak-anak itu memang rentan, apalagi yang tadi disampaikan oleh Koko, literasi digitalnya kurang. Sebenarnya literasi digital itu bagaimana kita bisa memahami apa yang di-share, apa yang terjadi di media sosial, apa konten-konten yang dikonsumsi atau yang dilihat atau yang ditonton gitu. Itu untuk bisa memahami pasti perlu didampingi untuk diberitahu dulu ini apa dan step-stepnya yang lain-lain, karena untuk memahami itu kan, memahami adalah sebuah hal yang kompleks ya. Jadi berliterasi tidak hanya bisa membaca dan menulis, tetapi juga bisa memahami sebuah konten atau peristiwa. Oke, kita lanjut dulu. Nah, untuk digital risk yang pertama itu ada cyberbullying dan grooming. Ini yang paling banyak ditemui. Mungkin kita bisa next dulu, nanti kita akan bahas. Kalau cyberbullying pasti kalian udah tahu bahwa ada pembulian tidak hanya di nyata saja, tetapi juga di media sosial. Biasanya anak-anak yang terkena cyberbullying akan ansos, dia lebih menarik dirinya. Bener nggak ya dibilang itu aku gendutan ya, emang beneran kamu nggak cocok deh pakai baju ini di foto ini. Nah itu bisa banget kena ke anak-anak yang mungkin dia tertutup, tidak mau cerita, jadinya tidak ada ya, jadinya validasinya ke validasi yang negatif gitu, bukan validasi yang positif gitu. Terus ada grooming, nanti kita akan bahas grooming, karena ini yang grooming ini kayaknya yang banyak orang-orang itu nggak sadar bahwa mereka tuh kena grooming. Grooming bukan berpakaian ya. Dalam perhotelan biasanya grooming appearance gitu. Oke. Grooming ini sebenarnya proses yang sangat halus. Ini. Kak Dayu udah ini screen? Udah. Oh, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Belum sih Kak. Kan harus switch. Oh belum ya? Belum. Kok gitu? Wait. I'm sorry. Gak apa-apa. Bisa diulang Kak? Aman. Sekarang masih loading kah? Oke, sudah terlihat kayaknya. Kelihatan. Oke. Grooming, kita lanjut dulu ya. Grooming sebenarnya adalah sebuah proses yang halus. Yang dimaksud halus ini adalah ketika anak-anak mungkin kehilangan peran ayah atau kehilangan peran ibunya, maka ada seseorang yang tujuannya untuk mengeksploitasi, memanipulasi, datang sebagai peran tersebut, peran yang dibutuhkan. Misal, kalau dalam workshop nih saya pasti akan bilang contoh nyatanya, tapi kalau di sini kayaknya agak kurang etis ya kalau saya menyebutkan contoh itu. Tetapi yang perlu diingat adalah proses ini halus banget, sehingga korban grooming kadang-kadang nggak sadar bahwa mereka itu adalah korban grooming. Dan sudah saya temukan sendiri contohnya, sudah saya lihat sendiri, kita nggak bisa ngapa-ngapain jadinya, karena yang memiliki keputusan menginginkan hal itu.
gitu. Jadi dianggap bahwa orang itu melakukan ketika mereka sudah mentok nih dan mereka harus melakukan eksploitasi, dianggapnya sebagai bentuk rasa kasih sayang gitu. Padahal kan seharusnya sih kita bisa, kalau misalkan kita bisa terbuka sama orang lain atau orang tua dalam waktu baru-baru kenal, mungkin sudah terbuka, pasti kita harus mendengarkan dan bisa menjadikan itu sebagai bahan pertimbangan. Nah, ini juga kalau misalkan dia datang sebagai seorang pacar, ini juga kok jadi seorang pacar. Kenapa? Kok tahu nggak kira-kira kenapa orang yang lagi fall in love itu susah banget dikasih taunya kok? Kayak buta gitu semuanya. Dia cuman bisa lihat dia tuh cakep, terus tidak ada red flag yang dilihat. Kenapa kira-kira kok? Karena adanya grooming ini. No, kalau dia lagi fall in love. Tapi kan bukan grooming ini ya. Maksudnya di orang-orang yang normally terjadi kan seperti itu. Pasti kalau dikasih tahu sama temannya, enggak, ini pacar tuh toksik gitu. Enggak bagus, itu enggak bener. Enggak, dia tuh cakep, dia tuh ganteng, dia tuh baik gitu. Mungkin karena apa ya? Itu kan karena adanya mungkin stimulus dari misalnya pacar kita yang udah membangun persepsi kita duluan gitu loh, gitu. Jadi kayak udah terbangun misalnya orang ini tuh seperti ini seperti ini, udah kayak merasuk gitu loh kadang. Jadinya kalau misalnya orang tersebut itu misalnya salah tuh kita nggak lihat sebenarnya kesalahan itu gitu. Maybe seperti itu. Oke. Masuk poinnya. Tapi yang paling mendasar adalah respon biologis di tubuh kita ya kok ya. Jadi ada hormon kasih sayang. Waktu itu saya bacanya dopamin sih, hormon-hormon yang lain juga ikut membantu, tapi ada hormon yang meningkatkan kasih sayang atau hormon kasih sayang, dan ada hormon yang membuat sakit gitu ya. Sebenarnya ini balance di dalam tubuh kita, hanya saja ketika terjadi fall in love itu hormon yang membuat happy, yang happy ini naik wit gitu, sehingga bagian depan otak kita ini itu kan mengambil keputusan ya, menilai mana baik mana buruk, itu banjir. Pokoknya dalam otak kita nih ada satu jembatan yang banjir, sehingga kita tidak bisa melihat mana buruk-buruknya. Itu sebenarnya secara biological ya seperti itu. Lalu kenapa ketika dikasih tahu itu susah ya? Karena nggak bisa melihat perbedaan sebenarnya, tidak bisa melihat bahwa dia ini jahat, karena di otaknya sedang, apalagi lagi anget-angetnya ya, 3 bulan, 2 bulan gitu-gitu ya, itu tuh masih lonjakan dopaminnya tuh masih tinggi gitu. Jadinya kalau dikasih tahu yang buruk-buruknya masih belum kelihatan di dia. Nah, selang beberapa lama, kalau misalkan sudah ada trigger-trigger yang datang, mungkin pada saat putus cinta mau ngelupain susah banget ya, hormon yang buat sakit naik, yang ini makin naik karena diproduksi secara terus-menerus kan sama tubuh kita. Jadi kayak mungkin keinget kenangannya naik lagi, yang ini tetap naik, sakit keinget berantem naik lagi. Jadi semakin dilupain semakin susah dilupain, jadi gitu. Itu yang membuat kenapa ada sistem susah move on. Maksudnya kayak istilah susah move on, dan ada hubungannya sama teori berduka, kayak 5 teori berduka gitu. Jadi kalau kita kaitkan dengan grooming, mungkin saja pada saat dia masuk yang halus ini, biasanya proses yang sangat halus akan melekat banget di memori kita, sehingga permainan rasa di dalamnya itu atau trust itu menjadi hal yang kuat, sehingga orang yang kena grooming itu mereka nggak akan sadar bahwa mereka tuh kena grooming. Dan menurut saya sih ini agak susah ya untuk bisa dilepaskan gitu. Jadi perlu dukungan dan perlu bimbingan juga dari stakeholder yang lainnya untuk mengatasi grooming ini gitu. Mungkin itu kita akan masuk ke yang lainnya. Mungkin grooming udah oke. Nanti kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Nah, ini grooming online. Oke. Kalau tadi yang Kak Dayu bilang bahwa usia anak-anak itu kan sebenarnya sampai dengan sekarang diperpanjang sampai dengan usia 24 tahun ya Ko ya, untuk remaja. Jadi kalau Koko 24 berarti Koko masih masuk di remaja akhir. Akhir banget ya Ko ya. Akhir ini di remaja akhir, sebelum nanti 25. Hampir 25. Sebelum nanti 25
masuk ke quarter life crisis. Ya, sudah life crisis dari awal sih, Kak. Oh gitu. Oke, tapi masih kalau 24 tuh masih kalau di ini masih masuk ke remaja akhir ya kok ya, karena ada perpanjangan usia remaja saat ini. Nah, untuk hukum sendiri itu anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun itu belum memiliki concern yang legal concern untuk diri mereka sendiri. Even though mereka melakukan hubungan seksual atas dasar suka sama suka, itu belum dianggap sah atau legal. Jadi orang tuanya masih bisa menuntut begitu, karena anak itu kan harus dilindungi, harus diberikan haknya, harus diberikan kehidupan yang layak. Itu diatur juga di dalam undang-undang. Jadi kalau ada penelantaran anak-anak, itu orang dewasa yang bertanggung jawab yang akan mendapatkan ganjarannya gitu, karena ada di undang-undang. Termasuk juga anak di bawah usia atau di bawah umur gitu. Makanya nggak jarang kita lihat ini pelecehan seks pada anak di bawah umur. Kenapa harus di bawah umur? Padahal dia sama-sama suka. Karena mereka belum memiliki concern ya, legal concern itu belum boleh. Untuk apapun itu, untuk medis pun itu masih orang tua yang sign. Oke, kita lanjut. Nah, ini sih self-fruit tips ya sebenarnya. Sama aja sih yang kayak tadi disampaikan, bahwa mereka itu akan masuk ke membangun kepercayaan dulu, terus mereka akan masuk lewat barang-barang favorit, band favorit, apapun itu, terus mengisolasi si korbannya, mulai mengintimidasi, mulai adanya pelanggaran batasan tubuh, jadi kayak boundaries tubuhnya itu dilanggar, terus membentuk persepsi korban supaya si korban ini yang selalu salah gitu. Jadi kayak, iya coba aja kamu nggak ngelawan, kan aku nggak mukul kamu. Itu kan salah satu kata-kata yang menurut KDI sih itu lebih mengarah ke di victimkan ya, di victim gitu. Oke. Beberapa tanda grooming ini mungkin tidak 100% ini, tapi kurang lebih ini yang menjadi screening awal ketika kita melihat orang ini kena grooming atau enggak gitu. Satu, dia bersikap rahasia tentang bagaimana mereka menghabiskan waktu mereka kalau mereka punya partner atau teman dekat gitu ya, memiliki pacar yang jauh usianya terpaut gitu, lebih tua, memiliki uang atau barang baru yang tidak bisa atau tidak mau dijelaskan. Jadi nggak tahu nih uangnya dari mana. Biasanya dapat bekal 15.000, tiba-tiba beli Hermes, bingung uangnya dari mana gitu. Oke, terus kita lanjut. Ini juga masih sama. Nah, berikutnya ada sexual abuse. Jadi kekerasan seksual ini sebenarnya bisa terjadi baik di fisik ataupun di non fisik. Mungkin saja mereka kenalnya lewat online, tapi ketemunya mereka si korban kena sexual abuse, itu mungkin saja bisa terjadi. Oke, makanya sexual abuse ini sebenarnya lebih kepada tadi yang Kak Dewi bilang, si anak itu harus tahu dulu mana sentuhan aman dan tidak aman. Jadi harus dikasih tahu bahwa organ yang tertutup bikini itu tidak boleh disentuh oleh orang lain. Cuman boleh dirinya sendiri atau orang tuanya mungkin. Terus abis itu harus atas persetujuan dia. Kalau misalkan tidak atas persetujuan dia, itu sudah melakukan pelanggaran. Misalkan gini kok, ini lucu banget nih. Ini ada salah satu pengalaman. Koko misalkan bukan gue Jiping ya. Misalkan Koko catcalling nih. Pilih cewek cantik gitu kan. Terus tiba-tiba si ceweknya tuh murung. Kayak, kok aku digituin ya? Kenapa ya? Kok aku digituin? Apa ada yang salah? Nah, itu udah salah, itu pelanggaran itu kok. Itu udah pelanggaran, itu udah kekerasan seksual itu. Tapi beda ceritanya kalau misalkan Koko tiba-tiba pilih cewek, ternyata ceweknya membalas kayak, apa ganteng, misalkan kayak gitu. Terus taunya nanti pacaran sama yang catcalling. Enggak dong, itu tidak termasuk ke dalam kekerasan, tapi lebih ke persetujuan sih ya. Karena dua belah pihak menyetujui. Intinya kalau misalkan ada salah satu pihak yang
dipaksa dan merasa tidak nyaman itu menjadi salah satu masalah. Itu masalahnya. Oke, ini adalah data dari Kemen PPA ya, PPPA gitu ya, bahwa usia korban kekerasan seksual itu ada di usia 13-17 tahun. Remaja banget ya, remaja-remaja awal yang paling tinggi, lalu berada di jenjang pendidikan SLTA. Makanya kemarin sempat Kadayu warning ke ibu bapak guru yang ada di sekolah Imbas bahwa kalau misalkan nanti entah baik fisik maupun media sosial, kalau misalkan bapak ibu guru menemukan, karena disitu manggilnya Miss Mister ya, jadi kalau misalkan nanti Miss Mister menemukan ada 1-2 orang yang melapor ataupun temannya yang melapor, mungkin dia nggak berani cerita sama Miss Misternya, temannya yang lapor, tolong panggil dia secara privately. Jadi kayak 4 mata doang, ditanyain apakah itu benar. Kalau memang benar, dibuatkan draftnya, kronologinya, lalu langsung ditindak ke kesiswaan. Jadi biar nanti kesiswaan yang membantu untuk komunikasi, pemanggilan orang tua, pemanggilan dinas-dinas terkait jika memang itu sudah parah. Tapi kalau misalkan bisa kita atasi di sekolah, oke. Oke, kita lanjut. Nah, untuk hubungan yang paling banyak, kira-kira Gugu sudah bisa lihat, ini pelaku berdasarkan hubungan pacar atau teman. Jadi bukan orang lain, orang yang dia berikan trust lebih, orang yang dia berikan kepercayaan lebih, bisa berisiko menjadi pelaku. Oke, ini bentuk kekerasan seksual. Jadi ada pernyataan yang mendiskriminasi atau menghina penampilan fisik seseorang di media sosial khususnya, kondisi tubuh, identitas gender mereka, lalu mengirim lelucon, foto, video, audio atau konten seksual lainnya, tapi orangnya tidak mau gitu, terus dikirimin dipaksa gitu, itu menjadi salah satu kekerasan seksual juga. Sengaja menunjukkan bagian tubuh pribadi seperti alat kelamin atau memainkannya. Biasanya ini kasus-kasus yang pernah Kadayu baca, itu ada yang random video call gitu, mungkin kenal atau hanya sepintas kenal, lalu melakukan hal ini juga salah satu kekerasan seksual. Membuat komentar lelucon yang berbau seksual termasuk catcalling. Kalau misalkan yang diajak untuk berbicara atau lawannya ini merasa dirugikan, menyentuh, mengelus, menggosok dan lain sebagainya, ini jelas merugikan si korban ya. Kadang korbannya juga diam aja. Makanya kita harus membentuk body boundaries dulu. Secara nyata kita harus tahu dulu bahwa yang mana bisa disentuh, yang mana nggak boleh disentuh, dan apakah dia boleh menyentuh saya atau tidak gitu. Lalu yang kedua adalah respect. Ini termasuk di dalam gender dan jenis kelamin. Jadi kalau jenis kelamin itu yang kodrat, ya apa yang diberikan oleh Tuhan secara biological. Tapi kalau gender itu lebih ke norma dan bagaimana tatanan di kehidupan biasanya di lingkungan atau sosial gitu. Misalnya kayak cewek, kalau cowok harus kuat, cowok nggak boleh nangis. Siapa bilang? Cowok kan juga perlu meregulasi emosinya. Mungkin kalau menangis ya boleh-boleh aja, siapa sih yang nggak boleh nangis gitu, asalkan nanti regulasi emosinya diperbaiki lagi. Adanya consent, yes or no, jadi kayak boleh nggak kita pacaran gitu, itu kan consent ya, boleh, artinya yes, kalau no ya udah nggak boleh gitu, jangan dipaksa juga orangnya. Body safety berkaitan dengan body boundaries, jadi kalau misalkan itu kita harus melindungi gitu tubuh kita dan safety network. Nah ini uniknya kalau Kadayu biasanya sama teman-teman di keperawatan itu kita punya kita punya screening awal sebenarnya. Jadi kalau batasan ini Kadayu next aja ya, karena bilang iya dan tidak lebih ke sana. Physical boundaries juga. Jadi nanti emotional boundaries nanti Kadayu, atau sekarang deh Kadayu jelasin emotional boundaries ini. Jadi kayak memahami dan mengekspresikan perasaan mereka. Jadi kayak yang tadi Kadayu bilang bahwa mereka tuh harus diayomi suaranya,
Jangan sampai mereka bungkam. Kalau mereka bungkam itu udah emosional itu yang akan terus menumpuk. Takutnya pas meledak itu di usia yang sudah jauh banget gitu. Udah umur 30 baru kelihatan. Misalkan dia suka mukulin orang tanpa sebab. Kenapa ya aku suka mukulin orang tanpa sebab? Itu baru dikorek. Mungkin dia pernah menjadi korban kekerasan seksual di usia muda gitu yang kita nggak tahu ya. Terus abis itu respect, rasa hormat, consent, yes or no. Kita lanjut, consent, sentuhan yang aman dan tidak aman yang sudah tadi Kak Dayu bahas. Kalau yang aman jelas membuat kita nyaman, bahagia, sehat gitu. Kalau yang tidak aman membuat kita takut, malu, nggak nyaman, jijik dan lain sebagainya. Jadi kita berhak untuk menolak itu kalau memang bisa untuk dikondisikan. Body safety, sentuhan yang aman. Ini juga biasanya Kak Dayu pakai in touch ke anak-anak. Bagaimana caranya kita menentukan sentuhan aman dan yang nggak aman. Ini yang pasti sentuhan tidak aman ya, karena dia terpaksa, membuat tidak nyaman, jijik, kotor, sakit, takut, dan lain sebagainya. Nah, ini biasanya menjadi task Kak Dayu di sekolah. Sentuhan yang aman bagaimana, sentuhan yang tidak aman bagaimana. Terus juga ini membuka peluang komunikasi. Ini ya, komunikasi terbuka untuk siapa aja, untuk orang dewasa di sekitar anak-anak. Please berikan mereka kesempatan untuk berbicara. Kalau memang ada yang perlu diluruskan, silakan diluruskan. Beritahu dengan komunikasi yang terbuka seperti ini. Saya rasa anak-anak kita juga akan terbuka dengan apapun itu. Kita lebih gampang untuk mengontrol, kita lebih mudah untuk mengetahui dan mengarahkan. Jadi kalau misalkan mereka ketemu kata-kata yang kurang baik yang beredar di masyarakat, mungkin boleh diarahkan kepada bahasa-bahasa formal seperti penis, payudara atau mamai atau vagina atau vulva. Jadi kayak alat kelamin perempuan di bagian eksternal itu namanya vulva ya. Nah, ini dia yang Kak Dayu maksud tadi. Jadi Kak Dayu tuh senang banget sebenarnya bereksperimen ya. Ini Kak Dayu suruh mereka menggambar menggunakan tangan mereka. Jadi gambar di atas HPS gitu. Saya gambar tangan. Nanti Kak Dayu minta mereka untuk menulis nama orang yang paling mereka percaya dari jempol sampai dengan pokoknya 911-nya mereka lah. Ketika mereka nggak ada ibu, siapa yang dihubungi. Ketika nggak ada ini, siapa yang ada, sampai dengan yang terakhir. Nah, yang menjadi kekhawatiran Kak Dayu adalah ketika orang tua mereka menjadi di sini. Misalkan di sini tuh nama orang lain gitu, itu menjadi salah satu hal indikatornya Kak Dayu gitu loh. Kenapa bukan orang tua di sini? Ada apa? Karena nggak bisa kita lepas tangan kok bahwa peran orang tua, peran lingkungan itu akan mempengaruhi pembelajaran mereka di sekolah. Kadang kalau misalkan ada yang begitu, Kak Dayu nggak bilang semuanya ya, tapi rata-rata yang Kak Dayu temui memang pasti akan ada hubungannya dengan relationship mereka, entah sama orang tuanya, entah sama kakaknya, dan lain sebagainya. Itu pasti akan mempengaruhi pembelajaran mereka. Entah mereka akan kabur di tengah jalan, entah mereka akan nggak mood kayak gitu-gitu. Itu akan membuat pembelajaran menjadi tidak efektif. Jadinya apa yang seharusnya mereka dapatkan, justru mereka melewatkan itu. Mungkin badan mereka ada di sana, tapi nyawa mereka mungkin tidak ada di sana karena kepikiran yang lain. Itu menjadi tidak efektif juga. Gitu. Kayak ini thank you deh. Oke, mungkin itu yang bisa Kak Dayu sampaikan kok. Mungkin kalau ada pertanyaan dipersilakan. Jadi Kak Dayu kembalikan lagi waktu dan kesempatannya ke Koko ya. Oke, thank you Kak Dayu. Saya nggak bisa ngomong apapun, sudah sangat lengkap, bahkan melebihi ekspektasi sebenarnya. Karena tadi ada banyak poin krusial yang memang sudah dibahas. Jadi ekspektasi Tiang itu sebenarnya di awal tuh hanya membahas mengenai toksisitas media sosial. Jadi fokusnya tuh di media digital gitu. Cuman ternyata Kak Dayu expand itu menjadi lebih ke real life experience dan juga real life example yang sudah Kak Dayu temui, sudah Kak Dayu jalankan sebagai satu bagian dari advokasi. Semoga dengan Kak Dayu sharing di sini lebih banyak membuka banyak mata masyarakat mengenai pentingnya bahwa kita tuh harus sadar mengenai bagaimana caranya kita menjadi kontrol juga dan orang yang bisa
saling mawas lah untuk bisa menjaga anak-anak kita dari pengaruh buruk dari sosial media seperti itu. Nah, Kak Dayu, sebenarnya ada banyak pertanyaan. Nggak banyak sih, cuma ada Baik, 4 pertanyaan. Cuman di sini saya akan oke. Kak Dayu. Ada beberapa pertanyaan yang hampir sama lah intinya gitu. Nah, saya Oh, bawa oke. bahasa yang lebih mudah Kak Dayu. Nah, intinya adalah um, saya split jadi 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama ini yang paling sering ditanyakan. Bagaimana menurut Kak Dayu mengenai banyak lapisan masyarakat, khususnya generasi muda dan anak-anak, yang mencari validasi dari likes dan komen? Nah, apakah ada dampak psikologisnya gitu? Itulah intinya. Kadang mereka tuh kayak benar-benar menghalalkan segala cara untuk biar dapat likes, dapat komen, dan tak jarang itu malah sebenarnya mereka gunakan cara-cara yang berkonotasi negatif gitu, misalnya membuat konten yang seperti apa, yang menyalahi norma dan aturan, yang juga sebenarnya menjadi salah satu indikator mereka sudah terpapar dampak negatif dari sosial media gitu. Menurut Kak Dayu gimana? Oke, ini Kak Del langsung jawab ya. Pertanyaan yang bagus karena langsung aplikatif. Oke, menurut Kak Dayu, untuk seseorang yang mencari validasi di media sosial dari likes dan komen dan lain sebagainya atau engagement, itu sah-sah saja sebenarnya. Tapi untuk konten yang diupload apa dulu nih ya? Kalau misalkan konten yang di luar norma yang biasa ada di masyarakat, kalau di luar itu ya berarti sebenarnya si anak ini ada apa? Kenapa dia harus mencari validasi di media sosial? Kak Dayu rasa kalau misalkan ada komunikasi yang terbuka antara dia dan orang tuanya atau dia dengan orang yang lebih besar, entah kakaknya atau sepupunya, pasti validasi ini bisa diarahkan menjadi validasi yang lebih baik mungkin ya di media, di nyata. Karena harus pemenuhan di nyata dulu, nanti akan ke bawah ke media sosial. Kalau di nyatanya belum penuh, belum baik, maka akan mudah sekali terombang-ambing di lautan media sosial itu. Media sosial kan keras banget ya. Kalau misalkan kita nggak bisa dan nggak punya personal branding yang bagus, ya kita akan mengikuti apapun tren yang ada. Tren yang kurang baik ya kita akan ikuti aja dengan dalih, oh ini engagementnya akan naik nih kalau misalkan kita bikin konten seperti ini gitu. Tapi kalau misalkan kita punya sesuatu yang unik, yang mungkin saja kita istilahnya gini, kita nggak perlu validasi dari orang lain karena kita punya sesuatu yang unik yang belum tentu orang itu punya. Tuh, jadi pemahaman itu yang harusnya kita punya di masing-masing individu bahwa kita tuh semua unik dan kita nggak perlu validasi untuk hal itu karena kita harus percaya diri untuk hal itu, karena penanaman inilah yang sebenarnya menjadi PR banget. Jangankan anak-anak kok, orang dewasa juga masih terombang-ambing sedemikian rupa, termasuk mungkin tidak munafik ya, Kak Dayu juga pernah insecure, ini kenapa ya kok aku nggak ada yang like sih, apa jelek ya, apa gimana ya, tapi mengingat lagi bahwa oh mungkin memang bukan pasarannya gitu ya, bukan pasarannya, mungkin yang lain yang akan, karena sekecil apapun ketika kita menjadi diri kita sendiri itu pasti lebih nyaman. Itu satu. Bukan pembiasaan menjadi orang lain ya, beda ya. Jadi diri sendiri dengan norma yang ada, dengan pembentukan yang ada. Makanya penting banget untuk orang tua bisa selalu mendampingi, at least menjadi tempat cerita, menjadi tempat konsultasinya anak-anak terlebih dahulu, mana yang boleh, mana yang nggak boleh, itu kan semua di screening awal tuh dari keluarga. Kalau misalkan itu lag di situ, maksudnya miss di situ, ya kemungkinan besar anak-anak akan mencarinya di media sosial atau di tempat yang lain gitu. Jadi kayak PR gitu sih kok ya. Intinya jangan samakan kayak value dirimu dengan jumlah likes dan juga komentar. Betul. Kita Betul. Itulah intinya Kak Dayu ya. Oke, karena dulu sih sempat kayak gitu Kak Dayu, kayak di tahun 2021 kayak ya under 2023 lah, kayak kok ini yang like sedikit, jadi kenapa ini gitu, apakah saya jelek? Iya. Jadi kayak kecemasan gitu loh Kak Dayu, jatuhnya kecemasan. Iya. Seperti yang Kak Dayu bilang, which is memang butuh
selain kesadaran diri juga mungkin bimbingan ya Kak Dewi ya, khususnya bagi anak-anak. Betul. Nanti mereka tidak terjerumus dan juga terpengaruh lah istilahnya. Oke, satu pertanyaan lagi. Ini pertanyaan yang cukup bagus menurut saya, dan ini mungkin sangat reflektif banget Kak Dayu. Nah, menurut Kak Dayu nih, ada banyak konten di sosial media, banyak banget konten gitu. Nah, bagaimana sih cara kita itu untuk membedakan? Sebentar. Oke, yang ini. Bagaimana caranya kita itu untuk membedakan konten edukatif sama konten toksik yang dibungkus estetik? Oke. Kembali lagi kita harus melihat bahwa literasi digital itu harus kuat. Literasi memahami sesuatu. Ketika kita sudah memahami norma yang kita bawa, personal branding yang kita bawa, apa yang dikasih tahu orang tua, mungkin apa yang mungkin dikasih tahu bapak ibu guru kita pasti dengan sendirinya bisa memilah mana konten yang bagus, yang ada value-nya, yang edukatif, yang mengandung informasi, mana konten yang toksik. Konten yang toksik tadi kan konten yang merugikan, ya, merugikan yang nonton, merugikan yang merugikan yang membuat juga mungkin ya, karena mereka kan harus berpikir terus kehilangan jati diri sendiri nggak sih jadinya, ya gimana gitu deh jadinya. Karena menurut Kak Dayu, kalau misalkan kita melihat dibungkus estetik, kalau misalkan kita sudah terliterasi dengan baik, pastinya kita bisa dengan mudah ya sebenarnya bisa melihat ini ada value-nya apa enggak. Ini kalau misalkan nggak ada value-nya, pasti kita akan tinggalkan, nggak akan kita tonton lagi. Mungkin sekali aja, lewat mungkin ya di beranda, kan kita nggak tahu, lewat di beranda, ya udahlah gitu, kita skip. Dan pasti ketika kita skip, search engine kita tuh pasti akan melihat konten mana yang akan sering kita buka, konten mana yang sering kita likes. Kalau misalkan sudah terliterasi dengan baik, konten-konten yang akan kita lihat pasti yang lebih sering kita lihat itu adalah konten-konten edukatif, informatif. Jadi mungkin kecil chance-nya ketika ada konten-konten yang toxic terus dibungkus dengan estetik. Gitu sih menurut kalian. Jadi lebih ke literasinya dulu yang dikuatin, dan literasi itu datang dari mana saja. Makanya besar harapan Kak Dayu untuk semua orang dewasa ikut terlibat dalam literasi digital ini gitu. Oke, siap Kak Dayu. Saya nambahin dikit, mungkin kalau menurut pribadi, sebenarnya kembali lagi sih, seperti yang Kak Dayu bilang tuh memang harus dibangun dari dalam diri sendiri, dan juga adanya pendampingan terkait literasi digitalnya. Cuman satu hal yang bisa dijadikan indikator tuh mungkin adalah kadang-kadang konten edukatif tuh dia tuh pasti lebih ngajak kita tuh untuk bisa lebih mikir, reflektif, dan tentunya kontennya itu lebih positif lah. Sedangkan kadang-kadang konten toxic itu dia tuh lebih ada tone untuk menghakimi gitu loh, kadang menghakimi atau membandingkan gitu. Which is sebenarnya itu tergantung kitanya sendiri ya untuk mengkonsumsi atau persepsi kita terhadap konten ini. Tapi kebanyakan seperti itu sih. Kayak misal kamu gagal gitu, tapi dibungkus dengan musik yang tenang gitulah, kan ada banyak konten motivasi yang seperti itu gitu, which is sebenarnya itu nggak fully salah, cuman mungkin itu bisa dijadikan indikator. Kalau menurut saya tuh konten yang lebih edukatif tuh pasti lebih membawa kita untuk bisa lebih berpikir, reflektif gitu. Kalau konten yang kurang baik tuh biasanya lebih menghakimi. Itu aja sih sebenarnya. Cuman good point di sana. Oke, teman-teman sekalian, kita udah berdiskusi lebih dari sejam kayaknya, berdasarkan kalkulasi waktu. Karena memang diskusinya sangat penting untuk kita semua ketahui, tidak hanya bagi anak-anak. Salah satu tujuan kita, sasaran kita adalah anak-anak, orang tua, dan juga tenaga pendidik, tapi juga seluruh lapisan masyarakat. Karena seperti yang disampaikan Kak Dayu tadi, kita memiliki andil besar untuk bisa membangun generasi bangsa, which is di tahun 2045, agar generasi bangsa kita itu tidak menjadi generasi yang cemas seperti itu. Supaya kita tidak cemas seperti itu, tapi menjadi Indonesia emas. Dari Kak Dayu sendiri, apakah ada hal yang ingin Kak Dayu sampaikan terkait mengenai sebagai kesimpulan lah istilahnya social media toxicity ini, karena pembahasannya sudah sangat-sangat kompleks dan sudah sangat-sangat keren banget.
Mungkin sedikit aja sih kata-kata untuk ya ajakan lebih tepatnya ya untuk bisa menerima kita sebagai orang yang mungkin lebih dewasa melihat anak-anak itu jangan lagi melihat anak-anak sebagai replika orang dewasa yang harus mengerti orang dewasa itu seperti apa, tapi kita juga harus melihat anak-anak itu sebagai sebuah individu yang utuh, yang benar-benar harus diperhatikan bio, psiko, sosial, spiritual sampai dengan ekonomi, karena anak-anak itu masih dilindungi oleh negara, satu dari hukum. Terus habis itu kita berkewajiban untuk memberikan kehidupan yang layak dan lain sebagainya sampai dengan pendidikan. Karena siapa yang menjadi penerus kita kalau bukan mereka nantinya? Itu satu. Yang kedua, berikan mereka hak untuk berbicara ketika mereka mungkin menyampaikan hal yang menurut mereka kurang nyaman. Mohon didengarkan, mohon ditampung. Kalau misalkan ada yang kurang baik atau dirasa keliru, bisa dikoreksi. Pertama dikonfirmasi dulu, yang kedua baru dikoreksi. Mungkin itu sih kok. Oke, mantap sekali. Oke teman-teman sekalian, sebelum kita akhiri kita sesi foto dulu Kak Dayu. Mari kita sesi foto. Saya pakai HP saya sendiri aja ya. Kak Dayu siap-siap. Siap? Oke, siap-siap dulu. 1, 2, lagi. 1, 2. Oke. Nah, saya ucapkan mewakili komunitas Humana, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Dayu, terima kasih untuk teman-teman sekalian. Pembahasan kali ini semoga bisa memberikan lebih banyak insight ke teman-teman terkait bagaimana seharusnya kita menyikapi adanya sosial media dan bagaimana caranya kita untuk bisa berperan sebagai pendamping untuk bisa membentuk ekosistem sosial media yang lebih baik untuk anak-anak. Kedepannya, jikalau teman-teman ingin memberikan topik terkait pembahasan di Let's Talk, teman-teman bisa langsung ke website senyumanakkind.wordpress.com dan bisa mendrop topik apa yang teman-teman inginkan kita untuk bahas. Konten ini bisa teman-teman saksikan di channel Mediasa Persada Entertainment di YouTube dan juga Medias TV. Saya Santik Yasa pamit undur diri, kita ketemu lagi di Let's Talk berikutnya. Bye everyone.